Tidak bisa satu negara mengklaim wilayah berdasarkan historis. Kalau begitu berarti kita cek dong Majapahit pernah kemana aja ya. Pengalaman deklarasi Juanda bahwa we make the law, we don't break the law. Dan kita honest. Bicara tentang wilayah dan kedaulatan Republik Indonesia, laut kita ini sangat luas nih, Pak Kang Bebep ya. Jadi menjaga satu negara besar dengan laut yang tidak dimiliki oleh orang lain, negara lain, jangan sampai ada istilah memang ke laut kita memang jago di laut gitu. Jadi bukan kayak orang Sunda, ke laut salah itu berarti laut milik kita. Nah ini kan ada batas-batas wilayah, ada negara tetangga ASEAN, jadi banyak ya hal-hal yang perlu kita pahami ya, menjaga batas wilayah, mengantisipasi konflik sesama negara ASEAN. Ada juga isu-isu mengenai Laut Cina Selatan yang dianggap seksi ya bagi mata dunia. Peran kita seperti apa? Apakah kita cukup menjadi satu negara, bukan cukup, bahkan harus menjadi bagian yang sifatnya memberikan satu solusi-solusi yang win-win solution, karena memang kita ini sangat tergantung pada laut ya. Apapun yang kita lakukan harus dilakukan oleh laut ya, di samping udara gitu. Nah, karena kewilayahan ini sangat penting untuk diketahui. Kira-kira Kang Bebep bisa memberikan satu pandangan dan kita masyarakat umum harus tahu, paham mengenai ini. Gimana Kang Bebep? Jadi, menurut Kang, ini menjadi satu yang memang selama ini Kementerian Luar Negeri lakukan gitu ya. Nah, saya bagian dari situ. Setelah kita punya wilayah dan kita diakui sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, jadi kan ada batas wilayah laut tuh, total gitu ya. Kebetulan kita ini adalah satu-satunya negara maritim, ya, negara pantai gitu kan ya, dengan status negara kepulauan yang berbatasan dengan 10 negara. Dari mulai India, ini saya urut ya, India, turun ke Malaysia, ke sebelah timur, kemudian Singapura, naik ke atas ke Vietnam, kemudian ke Filipina, kemudian ke Palau, kemudian turun ke Papua Nugini turun ke Australia, dan Timor Leste. So totally 10 negara. Dan kita satu-satunya negara yang paling banyak batas wilayah maritimnya dengan negara dimanapun di dunia. Itu hanya Indonesia. Jadi Tuhan yang Maha Kuasa itu memberikan negara. Karena Pancasila kan jelas ya, Ketuhanan yang Maha Esa sampai kepada persatuan Indonesia. Nah itu kan. Jadi terus pertanyaannya kemudian kan kita bertetangga dengan 10 negara. Terus bagaimana kita menjaga kedaulatan kita? Belum lagi misalnya Amerika Serikat atau negara-negara besar lainnya yang memanfaatkan laut sebagai jalur navigasi mereka. Pertanyaan itu sering muncul. Jawabannya sangat sederhana. Kan sudah ada konvensinya. Balik konvensi itu ya. Kan udah konvensinya dan sudah diratifikasi oleh Undang-Undang Nomor 17 tahun 85 yang menerima Konvensi Hukum Laut 82 PBB sebagai bagian dari hukum nasional kita. So based on that sudah semua dibahas di situ. Sebetulnya ada arahan-arahan dan guidance yang harus mereka ada. Semua ada, dari mulai wilayah laut, pemanfaatan jalur, pemanfaatan sumber daya alam, dan sudah ada semua di situ diatur. Makanya disebut konvensi ini sebagai salah satu konvensi yang paling sukses di dunia. Dari total negara saat ini, itu hanya tinggal 3 negara yang belum meratifikasi konvensi. Totally sudah 168 negara yang meratifikasi konvensi. Alasannya mereka belum atau mereka tidak tertarik? Amerika Serikat, Iran, dan satu negara lagi lupa. Jadi itu seperti itu. Nuansa politik sedikit. I think so. Okay. Yang saya nggak mau touch ke sana ya. Jangan tuh. Jadi kita kemudian membuat satu kebijakan. Bagaimana menangani itu? Karena kita mesti menegakkan kedaulatan kan. Akhirnya dimunculkanlah kebijakan oleh pemerintah Republik Indonesia sekitar tahun 80-an dengan satu jargon sangat baik, diplomasi perbatasan. Nah, diplomasi perbatasan ini menyangkut berbagai hal. Tadi pertanyaan Kang Rudi kan mengenai masalah negara, tetangga kemudian penegakan hukum, kemudian bicara mengenai isu internasional yang ada di sekitar situ. Nah, dengan diplomasi perbatasan ini karena dia mengandung unsur internasional dan domestik, atau lebih kerennya intermestik. Karena isu perbatasan itu kan intermestik, internasional kenapa? Karena berbatasan dengan negara asing, sama-sama negara merdeka. Kemudian domestik, internal dalam, bagaimana kita menyangkut itu.
Nah, dari suasana itu diplomasi perbatasan ini membuat sebuah bukan statement ya, tapi kayak slogan lah. Good fences makes good neighbors. Oke. Nah, kita coba seperti itu. Nah, bagaimana dengan simbol itu atau dengan slogan itu kita menjadi negara yang kuat. Nah, penegakan kedaulatan itu kemudian di dalamnya banyak tuh. Ada penegakan hukum, ada pemanfaatan sumber daya, ada pelestarian lingkungan. Nah, kita melihat secara holistik, komprehensif, holistik, bahwa sebagai negara kepulauan kita perlu menegakkan. Nah, bagaimana caranya? Pertama, kita terus merundingkan batas wilayah kita dengan 10 negara tadi. Dari total 10 negara, itu sejak kita mulai perundingan di 69 dengan Malaysia, dan terakhir dengan Singapura dan Filipina 2014, itu kita baru menyelesaikan 50% dari total batas wilayah maritim kita dengan negara tetangga. Dengan dengan achievement atau pencapaian 50% itu bisa dianggap sebagai satu yang the most progressive nations in the world. Jadi Indonesia dalam kancah internasional paling progresif. The most progressive nations in the world, maritime nations in the world. Jadi tong lalawara ke Indonesia itu kebanggaan saya gitu kan, dalam pribadi kan, gitu kan, bagaimana kita berkiprah. Jangan main-main sama negara kita. Betul. Ini ya. Dan proses itu di mana ya saya pribadi ya kan, kebanggaan saya adalah ketua tim teknis dari negosiasi. Wah, luar biasa. Saya harus dong. Ya, saya pikir melanjutkan legacy orang-orang senior kita. Oke, menarik. Artinya bukan apa, kita bicara orang Sunda namanya. Ya ada orang Sunda, si BBT itu orang Sunda gitu. Kira-kira gitu ya. Nice, oke. Dan memang tidak bisa dipungkiri ya, kata itu kita punya ada dalam map pun masih disebut ada Sunda besar, Sunda kecil ya, bukan berarti tentang kesukuannya, tapi kan ini satu memang yang ada dalam sejarah, dan legacy itu patut dilanjutkan. Karena itu kita punya pahlawan dari berbagai wilayah Indonesia. Nah, sekarang ini domainnya Kang Bebeb ya. Sedang moncer, alhamdulillah kita pun harus berbangga ya, dari orang Jawa Barat terus global nationnya di sini, karena peran-peran ini perlu diketahui ya oleh rekan-rekan. Jadi ngobrol santai ini adalah memang harus dibuat menjadi satu knowledge ya, satu pengetahuan. Istilah bahasa Sunda, istilah ngadu bako kali ya. Ngadu bako, tapi memang ada konten yang baik. Jadi segi local wisdomnya dapat, tapi dari local wisdom itu memang satu acuan yang kita bisa mendunia. Kayak Juanda bisa berpikir dari local wisdom, saya yakin ya. Iya, pasti. Dibuat menjadi hal yang bersesuar ke atas. Kang Bebeb, ada isu yang sangat hangat yang mata dunia melihat, karena wilayah itu memang berkaitan dengan kelautan kita, yaitu mengenai isu Laut Cina Selatan. Ya. Gimana nih sang diplomat memberikan satu hal yang sifatnya memang mau tidak mau kita harus bisa berperan ya. Betul. Karena ini berpotensi menjadi konflik. Setelah kita yakin bahwa kita melaksanakan penegakan kedaulatan ya, kan ya, bahwa dengan berbagai isu batas wilayah sudah kita rundingkan, sedang ongoing proses. Dan kita dianggap sebagai negara yang paling progresif di dalam melaksanakan konvensi hukum laut tersebut ya. Nah, terus bagaimana kita menyikapi penegakan kedaulatan itu pada saat kita berhadapan dengan isu-isu global, katakanlah hegemoni negara-negara kuat ya di maritim, yang memang mereka memanfaatkan konvensi tersebut sebagai hak yang diberikan. Jadi mereka bisa lewat-lewat gitu ya, bisa lewat. Karena kita juga udah menyiapkan jalur navigasi. Nah, salah satu yang menarik yang bagaimana kita menyikapi isu global yang kemudian itu menjadi contentious mempengaruhi ya, bisa menular dan mempengaruhi dengan pemikiran intermestik kita sebagai bangsa besar. Nah, kita ambil contoh misalnya ketika Kang ditanyakan Laut Cina Selatan, bagaimana kita melihat seperti itu? Nah, kalau kami di Kemlu, sebelum kita menyikapi satu isu global, kita perlu membuat anatomi dulu. Anatomi dari isu tersebut. Katakanlah Laut Cina Selatan. Apa sih anatominya? Pertama, kita lihat dulu anatomi konfliknya. Apa sih yang terjadi di situ gitu ya. Atau isu realnya seperti apa. Jadi ada assessment dulu ya? Ya, kemudian yang kedua kita lihat ada
berapa negara atau berapa pihak yang terlibat. Ternyata cukup banyak, 6 claimants di situ, claimants countries yang mengklaim wilayah, mengklaim bukan wilayah, mengklaim fitur-fitur maritim. Kemudian negara-negara besar yang memanfaatkan jalur itu, karena itu kan jalur strategis, karena dia menyambungkan antara dua benua sama dua laut kan, dari Atlantis ke Pasifik ya. Kan. Kemudian dari benua katakanlah Asia Barat gitu ya, masuk ke Asia Timur ya. dan sebagainya, sehingga kemudian ke atas ke arah Pasifik. Nah, ini menjadikan Indonesia sangat strategis. Kenapa? Karena di antara itu. Nah, Laut Cina Selatan, setelah anatominya kita kupas, kita buka, di mana Indonesia berperan? Kenapa? Karena isu itu akan memberikan dampak secara domestik ke kita. Ada kekhawatiran misalnya negara-negara besar akan terjadi konflik terbuka dan sebagainya. Nah, kita harus berbuat, pertama, kita sebagai negara non-blok, kita tidak pernah memihak si A, si B, si C. Sejak konferensi Asia Afrika kita mendengungkan dan deklarasi Bandung itu kan, Dasar Bandung itu jelas gitu bahwa negara itu jangan memihak kiri kanan. We have to stand by ourselves gitu kan, individually dalam konteks independence. Nah, ini kemudian menjadi poin bahwa melihat Laut Cina Selatan bagi kita pertama menegakkan polugri bebas aktif. Artinya kita tidak harus misalnya karena negara besar di situ kan yang berkonflik itu kan Tiongkok ya, karena kemudian diganggu sama Amerika Serikat dan sekutunya. Contoh misalnya kan, gitu ya. Kan. Nah, kita sebagaimana gitu. Pertama, kita sebagai negara merdeka menganut polugri bebas aktif, ya udah kita berperan bagaimana wilayah tersebut menjadi stabil. Dan kita sudah lakukan sejak isu atau konflik batas wilayah ini yang diklaim terutama Cina Selatan ini. Nah, sebagai instansi maksudnya satu kementerian yang sifatnya selalu di front runner di depan dalam kasus seperti ini, kira-kira Cina sendiri melihat peran Indonesia dalam melakukan melakukan peran yang harus sangat aktif sehingga tidak terjadi satu konflik yang tidak kita harapkan. Mereka melihat seperti apa ketika kita melakukan satu, apakah itu official atau unofficial? Diplomasi itu kan berbagai level kepiawaian seorang diplomat. Tadi kan saya bagaimana kita menyikapi itu gitu kan, karena kan Laut Cina Selatan itu secara internasional itu menyangkut semua wilayah di dalam itu, dari mulai even termasuk Laut Natuna Selatan. Sebagai dalam konteks hidrografi internasional, itu adalah Laut Cina Selatan total. Saya potong sedikit saja, bentar nggak Beb? Hal yang menarik ketika presiden kita berdiri di atas kapal waktu itu ya, apakah ada hubungan dengan itu nanti saya ada sequence-nya sampai ke sana. Oke. Jadi kita kan mesti menunjukkan itu ya. Menunjukkan itu intinya bahwa ini adalah laut dalam konteks internasional, ini laut internasional. Tapi setiap negara berhak untuk mengklaim wilayah berdasarkan pada konvensi lagi. Kembali lagi ke asal. Konvensi. Konvensi mengatakan silakan Indonesia mengklaim dari garis pangkal kepulauan kita, dari Pulau Sekatung ya hitungannya, tarik 200 nautical mile ke arah utara untuk ZTE-nya. Kalau kemudian dia bersinggungan dengan negara lain, disitulah kita bernegosiasi. Nah, Laut Cina Selatan, Tiongkok terutama, dia mengklaim kan disebut dengan 9 dash line tadi. 9 yang mereka klaim. By international law dari semua angle itu belum dianggap sebagai satu yang bisa diklaim sebagai kepemilikan satu negara. Karena historik. Masing-masing negara punya pandangan sendiri kan? Semuanya sama. Tidak bisa satu negara mengklaim wilayah berdasarkan historis. Kalau begitu berarti kita cek dong Majapahit pernah kemana aja ya, Sriwijaya pernah kemana aja, atau Pajajaran pernah ke Mongol misalnya. Berarti itu wilayah kita sebagai sejarah. Itu nggak bisa, by law, by international nggak bisa. Karena hukum sih law is red gitu ya, kita putih. Jadi yes or no. Dari kondisi itu kemudian bagaimana kita menyikapi? Akhirnya kita menegaskan 4 hal. Pertama, Laut Cina Selatan itu adalah konflik bilateral di antara negara-negara yang mengklaim kawasan itu, dari mulai Tiongkok, Taiwan, kemudian Malaysia Brunei, Filipina dan Vietnam. So 6 countries claimants.
Indonesia enggak. Kenapa? Karena kalau kita even narik 200 nautical mile, kita nggak sampai ke arah sana. Tapi karena sikap Tiongkok dengan mengklaim yang ilegal tadi, menjadi seolah-olah ada konflik dengan kita. Itu pertama, kita tidak mengatakan. Yang kedua, kita mengatakan bahwa Indonesia tidak akan terbawa dalam konteks itu. Tapi peran kita dalam konflik yang terjadi di situ bisa berdampak kepada isu-isu internasional atau domestik di negara-negara sekitar, termasuk Indonesia. Karena memang kita leader di ASEAN, diharapkan melakukan nanti satu. Itu belum. Proses itu dulu. Nah, begitu kita mengatakan konsep itu, kita katakan sudahlah kalian yang berenam itu duduk bersama, karena 4 dari 6 claimant tersebut adalah anggota negara ASEAN. Disitulah Indonesia kemudian menegaskan dirinya sebagai honest broker. Oh, interesting terminology. Jadi sebagai jadi negara yang jujur dalam menyelesaikan transaksi. Ya, broker kan kadang suka negatifnya, tapi betul. emang honest broker bisa. Nah, dicoba seperti itu. Nah, sebagai honest broker, kita meminta agar negara-negara itu menjaga diri lah, jangan terbawa emosional sebagainya. Tapi kan negara punya kepentingan nasional masing-masing. Sini. Duduk sama Indonesia. Nggak sama Indonesia, duduk sini ya. Sok sama ASEAN duduk. Nah, kenapa? Karena ASEAN di situ kan ada negara lain, yang sisanya kan itu ada 4 negara, 6 negara lainnya kan tidak terlibat. Sok duduk di situ sama Tiongkok bicara bagaimana membuat Laut Cina Selatan itu menjadi. Nah, disitulah peran Indonesia. Pertama sebagai honest broker membawa ASEAN ke situ, sehingga Tiongkok bicara sama ASEAN. Kantor ASEAN ada di Jakarta kan? Iya. Nah itu. Kemudian yang kedua, di situ muncullah ide-ide Indonesia. Yuk kita bikin namanya Declaration of Conduct. Artinya deklarasi dari negara-negara ASEAN plus Tiongkok dalam conduct activities, national activities itu, state activities itu menjaga stabilitas. Di situ muncul kemudian. Nah, dari Declaration of Conduct karena pengalaman kita dengan isu Moro waktu itu, isu Kamboja, di situ Indonesia jadi honest broker. Masalah Moro di Filipina selesai karena Indonesia, Pak Ali Alatas. Kemudian masalah Kamboja juga selesai karena Indonesia. Sekarang ada lagi kasus macam-macam kan, Rohingya. Kemudian banyak yang hal-hal yang bisa diselesaikan. Nah, dari situ kemudian Indonesia belajar dari pengalaman deklarasi Juanda bahwa we make the law, we don't break the law. Dan kita honest broker. Dimunculkan lagi ide bagaimana dari deklarasi of conduct itu menjadi code of conduct. By law memang itu bisa documents kan. Di dalamnya mengatur negara-negara jangan melakukan hal ini. Terus wilayah seperti apa, do we need to be this code of conduct legally binding or not. Jadi disitulah peran Indonesia. Nah, dalam situasi yang saat ini itu baru Laut Cina Selatan. Bangsa yang cerdas kita ini menyelesaikan. Hebat. Kunci kurang mah hebat. Ngertiin tuh. Jadi kita ngopi santai biar hebat. Gitu kan. Itu sesuatu yang bagi kita. Jadi terlepas nggak usah, kebetulan saya berkarir di Kementerian Luar Negeri sebagai diplomat, tapi menurut hemat saya sih semuanya di berbagai kondisi. Jadi jangan diperkeruh misalnya bahwa Indonesia karena Laut Cina Selatan diklaim oleh Tiongkok, ayo kita berdua dengan Tiongkok. Nggak bisa. Tiongkok melakukan illegal activities di Nine Dash itu. Di Nine Dash itu nggak ada, masa karena histori kereta tadi kan nggak bisa. Tapi kemudian kita tidak men-challenge itu, tapi kita mengatakan karena nggak konsisten kita tinggalkan. Ini saya kasih saran satu exit melalui format ASEAN. Di situ kan Indonesia founder daripada negara ASEAN itu. Tapi di sisi lain kita juga tidak bisa diam saja kan. Bagaimana dengan negara-negara besar lain yang terus merongrong Laut Cina Selatan? Katakanlah misalnya negara besar dari Amerika Serikat, Inggris, Prancis, belum lagi Australia, belum lagi ada Jepang juga ada Korea Selatan di situ. Bagaimana menyikapi itu? Ya kita tetap bersahabat dengan mereka. Kita menyampaikan pada mereka, sudahlah, Laut Cina Selatan itu kan bisa diselesaikan oleh negara-negara sekitar. Anda nggak usah memperkeruh suasana, tapi kita tetap bersahabat. Karena apa? Karena politik bebas aktif tadi. Nah, kita gerakan non-blok dalam tanda kutip bahwa kita mencoba menjadi atau memberikan yang kita sebut sebagai, yang selalu saya gunakan dalam berbagai forum, solution-based approach. Jadi memberikan satu pendekatan solusi ini diselesaikan melalui pendekatan. Iya, pendekatan itu. Ini solusinya. Di bawah pendekatan solusinya. Nah, itu cukup berhasil. Jadi kita ini problem shooter ya.
yang kita bisa menyelesaikan. More or less gitu. Bisa kita klaim seperti itu. Ya. Bisa. Mungkin karakter bangsa yang istilahnya mah bung pakai bung. Jadi artinya secara rolling kan kekuatan seperti itu kan. Ayo orang guyub gitu kan. Ya, itu kamu ngerti orang. Ngerti. Jadi ada bahasa-bahasa santai ini yang kita selipkan di sini untuk pemirsa. Nanti supaya vocabnya nambah gitu. Ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, ada bahasa Sunda. Oke. Baik. Oke, Kang Bebe, ini bergulir terus nih dari poin ke poin. Pembahasan sangat menarik buat saya, selalu menjadi enlightenment ini berbicara dengan seorang diplomat. Penasaran saya deh Kang Bebe, siapa yang maksa Kang Bebe menjadi diplomat? Apakah waktu itu didorong-dorong atau memang DNA-nya dari sang ayah sebagai salah satu pemangku orang nomor 1 di Bandung pada zaman dulu, atau memang dipaksa oleh alumni atau Gak ada yang maksa, terus terang aja, gak ada yang maksa, tapi mungkin jalan hidup ya. Dan sebenarnya orang mah yang jadi pengusaha jadi entrepreneur. Pengen aja entrepreneur kan, okay. Karena jadi pengen punya law firm segala macam. Ini kan dalam tanda kutip kalau bahasa milenial sekarang apa namanya, cuan gitu kan, zaman dulu gitu ya, karena seperti itu. Karena Anda seorang entertainer juga di bisnis entrepreneur dulu lah, tapi kan itu saya nikmati betul gitu kan. Nah terus nggak tahu, mungkin jalan hidup lah setelah 3 tahun setelah saya lulus di kampus tahun 88, terus saya melalang buana lah, walaupun nggak jauh ya ke Surabaya. Terus bergerak di bidang yang saya inginkan saat itu, tapi ya cuma 3 tahun bertahan karena tiba-tiba terus diberikan jalan lain gitu, jalan lain untuk bergabung dengan Kementerian Luar Negeri melalui kampus saya di Bandung. Itu intinya seperti itulah. Ada permintaan waktu itu, Beb, sudah pulang lu sok ikutan ini tes naon, Kemlu, alah sih. Waktu itu kan kalau nggak salah mah gaji kan 80.000. Itu tuh sebagai PNS, CPNS-nya 60.000 waktu itu ya, zaman tahun 88 90 lah. Gitu kan masih segitu. Tapi jalan hidup kan, jalan hidup. Jadi ya udah saya ikutin aja gitu. Ternyata diberikan itu, dan ternyata ibu saya ya pun bilang sebut cepopong lah ya, cepopong untuk ini sangat mendukung gitu. Ya sudah, karena itu restonya ibunya, ridhonya ibu, ya saya masuk ke situ. Itulah yang menjalani. Kemudian akhirnya saya berlanjut berkarir di Kemlu. Itu intinya. Ada seorang mentor siapa yang menjadi your inspiring atau belajar dari sumber apakah, mau sosok atau kalau boleh disebutkan itu atau sesuatu yang sifatnya Pituin Sunda. Pernah dengar nggak Ilen Suryanegara? Nama belakangnya sound familiar. Dia salah satu tokoh Sunda yang memang diplomat. Diplomat ya. Dulu dia berlatar belakang dari jurnalis. Seperti Pak Wakil Presiden dulu. Ada Malik ya. Gitu. Malik kan menjadi Menlu ya waktu itu ya. Kemudian ada lagi Pak Jaya Hadikusuma. Juga sama diplomat gitu kan. Bukan idola langsung, tapi dari diskusi saya dengan beliau, itulah seorang diplomat. Gitu. Kemudian itulah yang mendasari saya. Kemudian ya udah, diplomat mah nggak usah berpolitik lah, karena basically you are within the politics. Jadi jangan mau politik sih. Jadi jangan diperparah dengan kita berpolitik. Kita seperti itu. Akhirnya berjalan seperti apa adanya dengan mengikuti arus yang baik lah gitu ya, kemana-mana dengan up and down dan sebagainya. Alhamdulillah udah sampai pada titik ini yang memang seperti yang udah bilang, saya sampaikan, cita-cita semua diplomat adalah menjadi duta besar. Tidak. Kemudian kalau ada yang jadi menteri, ada yang jadi wakil menteri, ada itu bonus lah ya. Tapi intinya adalah menjadi duta besar. Karena dari total duta besar itu kan tidak banyak ya. Sekali dalam proses itu selama per tahun atau katakan per 2 tahun itu nggak lebih dari 20 orang. 20 orang. Dari mulai zaman dulu kan. Perwakilan kita di luar ada 135 negara. Ada 131 perwakilan. 131 perwakilan. Setingkat kedutaan besar sampai ke konsulat jenderal dan konsulat, termasuk di dalamnya ada yang disebut dengan perwakilan tetap Republik Indonesia untuk PBB. PBB di New York dan di Geneva ya. New York, Geneva, Wina, sama di Nairobi. Nairobi. Sebelum dengan United Nations on Environmental Program. Gitu. Nah, alhamdulillah saya sempat bertugas di Geneva waktu awal karir saya di Swiss ya. First post di Geneva. Jadi
Ini ceritanya kan nggak ada yang jalan hidup udah, dan ridhonya dari ibu. Dari doa sang ibu ya. Doa sang ibu. Ibu setuju berenya waktu saya jadi entertainer di Surabaya, tentunya di Bangor berenya. Terus balik ke gitu kan dengan bahasa ibu yang doa ya. Soalnya anak-anak kasep teuing cenah bisi. Jadi gitu kan. Oke. Alright. Jadi mungkin kalau saya kita kan udah dalam usia yang senior berenya dalam tanda kutip. Tapi orang kudu bae ngorang kan. Tetap. Memang dia mah tetap ngorang. Jadi bagaimana kemudian kita sebagai influencer lah. Influencer ya. Ya kalau ini influencer kita harus melihat beliau itu sebagai salah satu yang sama-sama kan ya. Nah, ada beberapa tips mungkin dalam pengalaman saya lah gitu ya untuk menjadi bukan menjadi saat ini tapi berprosesnya gitu ya. Saya melihat setiap orang itu punya EQ. Kalau IQ kan automatically you were born. Tapi EQ, emotional quality quotient ya. Quotient itu adalah dibangun karena pengalaman. Nah dari pengalaman selama sudah hitungan saya sudah 32 tahun ya mengabdi jadi abdi negara nih ya. Negara ini 32 tahun dan alhamdulillah sudah dapat Satya Karya Lencana. Congratulations. Jadi ternyata seorang manusia lah katakanlah dalam dia berkarir itu perlu punya 3 pegangan. Yang pertama passion. If you don't have a passion, maknanya itu hilang. Bahasa Indonesia bahasa minat ya atau perhatian. Ya atau passion itu jadi passion itu warna itu lah. Yang sifatnya memang kita fokus ke situ ya. Keinginan besar ya. Passion. Kemudian yang kedua adalah trust. You should create trust ya. Dalam lingkungan, karena trust itu sesuatu yang mahal dan tidak dihitung dan intangible juga. Ya? Itu. Dan orang murah nggak bisa beli trust. Ya maaf katakan trust itu kan jelas karena when you build a trust dalam konteks lingkungan kita, otomatis semua orang akan semua. Ya jadi trustworthy person tuh betul-betul memang harus you have to earn it gitu kan. Yang ketiga, you have to be strategist dalam arti bagaimana menyikapi, bagaimana mengembangkan diri dan sebagainya. Nah, ketiga saya sebut PTS lah, Vision, Trust, and Strategy itu kemudian mengembangkan leadership Anda. Mau tidak mau akan muncul leadership, walaupun tidak harus jadi pimpinan. Tapi kan leadership itu kan kalau dia punya leadership di bidang apa, gitu kan? Saya di bidang apa, dan setiap orang yang mungkin harus punya itu. Nah, PTS ini yang kemudian saya pribadi saya bangun, yang kemudian itu menjadi 3 kata lagi dari PTS itu kan mengerucut bahwa kita harus open mind ya. Nggak open mind selesai kita. Apalagi seorang berkarir ya di Kementerian Luar Negeri bang punya. Nggak menerima kan dapat orang ya matilah kita. Nah dari open mind tersebut muncul 3 lagi karakter yang kita. Pertama adalah visioner. Untuk pribadi kemudian kita nanti kan punya kolega, malah kita mungkin punya staff ya. Anda harus visioner gitu, nggak mungkin visioner ini tertutup lah. Dari visioner kemudian muncul misioner. Kenapa? Karena kita harus melaksanakan apa yang jadi visi kita. Nah by those two dalam dua yang vision dan misi itu memang dan visioner dan misioner itu kemudian munculnya yang disebut dengan bagaimana mindset kita. Udah begitu kita arahkan ke sana, tadi itu kan kata para senior saya, jangan berpolitik di dalam Kementerian Luar Negeri, akan berbeda esensi. Jadi itu yang membangun kemudian karakter kita menjadi saat ini. Ya mungkin tiap orang berbeda. Tapi bagi saya keyakinan terhadap isu open mind, kemudian dia menjadi punya passion, and you build the trust within, kemudian kita menjadi strategis dalam langkah-langkah itu, dan kita udah pasti otomatis akan merubah mindset kita menjadi sesuatu yang berguna. Dan kebanggaan saya saat ini terus terang saja bahwa duta besar itu sejak Indonesia merdeka sampai sekarang mungkin belum mencapai 1.000 orang. Oh, dari sekian belum mencapai 1.000 orang. Boleh dicek. Belum mencapai 1.000 orang. Dari total 250 juta warga. Jadi tapi pandangan itu kemudian kita balik.
Anda akan merepresent 250 juta orang ini sebagai cermin atas nama daripada presiden ya. Makanya kemudian kita bilang begini, hati-hati karena kalau kita bergaul di dunia diplomasi, ada 3 hal yang perlu dipertimbangkan. Pertama, kita pasti akan terikat protokol. Ya. Segala macam, nggak bisa misalnya seenaknya kita kan keluar dari Wisma teh kalau misalnya orang acak-acakan katakan dari kedutaan, wah Indonesia itu ternyata acak-acakan. Karena representatif cerminnya di negara ya. Mengikuti semua aturan, lagu segala macam aturan. Yang kedua pasti akan bergaul dengan yang namanya kolesterol karena diundang makan di sini. Smaklerin menir. Rasanya gitu kan. Dan ada satu lagi yang sebenarnya alkohol. Alkohol itu kan bukan alkohol dalam arti minumannya, tapi lebih kepada addicted-nya. Karena begitu dia masuk, dia harus membaca situasi dan kondisi, kemudian membuat orang menjadi addicted ke kita. I see, it's nice. Ya, untuk sifatnya addicted ke kita dari segi memang kita akan dibukul dia jadi bisa ngomong ke mereka Indonesia tuh gini, oh iya benar juga ya gitu. Contoh misalkan saya punya passion nih di apa nyigar lah sama ngopi kan, pas dulu ngarang ngopi sana juga. Karena dua paduan ini is truly Indonesian. Satu misalnya kopi jelas kopi Indonesia terbaik. Nah saat ini kopi yang dikirim diekspor ke luar negeri itu kan tidak mencerminkan kopi Indonesia per se, tapi karena campuran kan. Betul. Nah, yang diekspor ke sana sekarang ini adalah kopi campuran Indonesia. Tapi kenapa sih nggak pakai misalnya tuh national brand? Misalnya kopi A, tapi ada di situ Indonesian Coffee misalnya. Itu belum ada. Coba kalau kita lihat seperti negara mana bisa pakai Colombian atau apa gitu kan? Jadi Indonesian Coffee orang tahu. Nah, kemudian dari situ kita lihat sigar misalnya gitu kan. Itu juga ternyata itu adalah craftsmanship. Itu adalah yang kita sebut sebagai traditional knowledge. Cerutu ini, ya mungkin di berbagai negara berbeda. Indonesia juga punya. Nah itu yang mencoba untuk menunjukkan bahwa look Indonesia punya. Ini contoh yang bukan dari promosinya, ini hanya karena saya passion aja gitu kan. Ya sama yang bagian sepenyigar tidak tahan ingin saya bakar di sigar ini gitu kan. Jadi kita bisa melihat itu. Nah dari komponen ini kemudian kita membuat mereka tuh addicted. Karena alkohol tadi dalam arti seperti itu kata saja yang digunakan sehingga mereka bukan minumnya gitu kan. Nah, kemudian perpaduan dua ini menjadi salah satu bagaimana kita secara passion kita jelaskan ke mereka. So mereka akan kembali kita Indonesia ini terkenal sigarnya, terkenal kopinya. Dan yang penting hanya Indonesia saat ini. Ya, coba untuk kopi hanya Indonesia saat ini yang mempunyai kita sebut sebagai specialty coffee. Coba Anda cek. African coffee. Colombian coffee atau mana lagi dah kopi-kopi ya kan kopi yang terbesar itu kan cuma di Amerika Latin kemudian di Afrika sama di kita. Ya makanya kan negara-negara Eropa kan nggak ada kopi kopi. Nah itu menjadi satu kondisi yang perlu kita gunakan. Hanya Indonesia mengeluarkan specialty coffee. Contoh ada kopi Gayo, apalagi kopi Mandailing, ada kopi Flores dan sebagainya. That's fine karena itu menunjukkan asal wilayah. Tapi kemudian karena itu semua kalau diekspor ke luar negeri, terutama ke Amerika sama Eropa, tidak pernah menjadi satu kopi Gayo, kopi Mandailing, kopi Toraja nggak ada. Semuanya kopi aja. Mereka bikin dengan adanya misalnya beberapa company. Nah, kita punya seperti kopi misalnya. Sekarang Gayo. Jangan kemudian dia disatukan dengan kopi Manglayang, kopi Malabar. Karena apa? Karena sesuai kuota. Saya perlu sekian ratus ton. Gayo nggak cukup, campurkan dengan yang lain. Tapi jadi kopinya Indonesia. Nah, kopi Gayo harus muncul bahwa ini specialty coffee of Indonesia by geographical indication. Balinese coffee. Ada lagi Kang yang paling menarik. Indonesia sekarang sudah bisa membuat fermented coffee. Jadi kopi yang ini seorang diplomat punya knowledge kopi juga nih. Jadi memang sedikit memang harus juga karena diplomat itu harus bisa menjadi marketing untuk negaranya ya. Mau itu produk atau apapun karena industri ya mengangkat negara juga. Iya betul passion ya. Jadi kopi itu ada Kang. Misalnya kopi katakanlah ada kopi rasa wine. Kopi rasa bir, kopi rasa beyem. Dan itu sebetulnya kalau kemudian di pairing sama kopi. Kopi kelapa sekarang malah. You don't need to have a wine. You don't need to have liquor untuk memadukan kopi. Serutu cukup dengan itu. Artinya kita masih dalam konteks yang halal. Kan?
kan halal Ya, karena dia sangat. tidak ada itu sesuatu yang kita sampaikan, tapi at least somehow dalam konteks once you become what you are, Anda harus punya sesuatu yang membuat Anda terus ingin bergerak. Ini salah satunya kopi yang sekali berdiplomasi dengan kasih semua gift ya. Memang dan kita berdua kan sudah kan kita berdua founders pada Bandung Cigar Community. Somehow. Ya kita berdua karena apa? Karena ini sesuatu yang kita bisa. Dan ini kemudian dari sini saya bawa. Kalau insya Allah nanti kalau saya berangkat ke Yunani, ke Athena, kita akan membawa yang disebut dengan Innovation Corner. Ya kita punya banyak yang terjual ya, dari mulai Indomie, gula aren, gula kelapa, terus kemudian berbagai komoditas lainnya. Itu sudah menjadi komoditas, artinya pasar komoditi. Tapi something that reflect Indonesian dalam tanda kutip menjadi karena traditional knowledge, craftsmanship dan sebagainya, something that they don't have. Sigar walaupun kita punya lawan di mana di Amerika Latin, Cuba, kalau kita lihat kotaknya produksi Kuba, produksi cerutu Kuba kan banyak merek tuh, tapi di situ ada tulisannya Habanos. Pasti ada, coba cek di dalam kotak Habanos. Nah, kenapa kita nggak bikin itu? Katakanlah misalnya produk A, produk B dari mulai Jember, kemudian dari mulai Madura, dari segala macam. Begitu dia dikotakan, tulislah misalnya namanya apa kayak Indonesian Cigar apa, tapi yang namanya tertarik. Saya mah punya itu dia, ini kan punya delian. Bisa nggak saya bilang gitu, karena ini akan menjadi promosi Indonesia. Tulis aja bahwa kalau misalnya produk Indonesia itu, baik itu mereknya punya siapapun, ada tulisannya The Ambassadors. Kenapa? Ambassador kan merepresent negara. Saya sih nggak setuju karena yang kita bisa, kalau kita pakai kata menjual orang cuma bilang Anda harus menjadi marketing yang baik untuk negaranya kan. Apapun karena marketer yang dilatih kan secara berbagai level kan, bilateral kan dipaksa orang jadi marketing. Dulu kan kalau dulu kan kudu pakai dasi segala macam, nggak bisa lagi sekarang kan. Akhirnya to be like this gitu, seperti kita kayak gini, santai masuk ke kafe, siapapun kita ajak ngobrol, diskusi apapun. Ya saya ingat waktu Presiden bilang Anda harus menjadi orang bisa istilah jualan ya, maksudnya negara ini memang worth it ya untuk jadikan partner B2B dengan Yunani ini Kang bisa lihat potensi ekonomi, budaya, apapun lah yang sifatnya memang mutual benefitnya. Termasuk pertanyaan ini Kang, nanti kalau misalnya jadi berangkat bisa nggak bawa tim ke Senayan Sunda? Urang tingali, bukan saya tidak mau mengangkat budaya Sunda dalam arti, tapi kan cocok nggak budaya tertentu di Yunani? Ada satu negara yang duduk manis terus mendengarkan musik yang melankolis, nggak cocok kan? Ada misalnya mungkin rampak kendang hayu itu karena apa? Suasana ya. Pada penghujung acara di podcast Pisan, jadi saya ingin mengucapkan sekali lagi sebelum nanti ada closing statement dari Kang Bebeb Aka Nugraha Junjunan, karir diplomat ya, sampai saat ini akan membawa misi negara yang mulia di bulan Desember insya Allah ya ke Yunani. Jadi mohon ada hal yang disampaikan kepada rekan-rekan pemirsa dan audiens mengenai diskusi kita tadi ya. Maka Kang Bebeb. Kang Rudi. Pertama-tama sih sebetulnya saya menyampaikan terima kasih ke Kang Rudi dan ini podcast ngobrol santai pertama saya nih Kang. Aja. Jadi kanvas kosong kita isi nih. Hari ini kita isi dengan bahasa tanda kutip kita bicara mengenai Indonesia kan, kita sebagai Indonesia. Hanya dua hal Kang yang mungkin saya ingin sampaikan kepada para pemirsa, terutama adik-adik dan mungkin generasi milenial sekarang. Milenial dan bukan Gen Z. Lalu ada Gen Y, Gen Z, macam-macam gitu kan. Ada milenial gitu kan. Nah, khususan pada milenial. Hanya dua hal mungkin yang ingin saya share dengan adik-adik, mungkin teman-teman yang seangkatan dan sebagainya, bahwa kita harus sangat bangga menjadi bangsa Indonesia. Harus sangat bangga karena kita menjadi bagian dari sebuah proses dunia yang global
Dari mulai kita menjadi negara yang merdeka di tahun 45, kemudian kita menjadi negara kepulauan terbesar di dunia pada tahun 82, dan setelah itu menjadi negara yang menjadi center atau pusat perhatian negara-negara lain, bagaimana Indonesia berkontribusi di dalam berbagai masalah-masalah internasional. Jadi agak berbeda kalau ada saat ini orang yang tidak bangga menjadi Indonesia. Saya bilang kalau manusianya mungkin bisa berbagai macam ya Kang ya. Betul. Karena kan tidak semua sama. Saya makan roti nggak beda. Ada yang makan kasep, orang makan enggak. Beda kan? Beda seetik. Beda gitu kan. Tapi dalam pemahaman ini terus terang kebanggaan itu tidak bisa tumbuh kalau Anda nggak punya passion tadi. Nah, passion tadi harus menjadi bagian Anda mempercayai diri Anda sendiri untuk maju, berkembang, menjadi orang Indonesia benar. Bermanfaat untuk hal yang baik ya. Saya memilih menjadi diplomat, dan mudah-mudahan dengan diskusi kita tadi, dari mulai kita bicara mengenai filosofi, kemudian kita bicara mengenai bagaimana negara ini melakukan perannya, kemudian dia berdiri dan sampai saat ini, kita itu akan dan sudah diprediksikan. Ini satu poin yang sangat menarik. Kita sudah diprediksi oleh independent researcher, oleh independent organisasi, bahwa dalam waktu 5 tahun ke depan, 2025, dengan officially masyarakat ekonomi ASEAN itu resmi dibuka ya. Indonesia itu sudah menjadi negara keempat terbesar di ASEAN. Ya. Kemudian dari 2025, kalau kemudian kita berkembang sedemikian rupa, pada tahun 2030, berdasarkan penelitian McKinsey yang menjadi salah satu istilahnya itu peneliti internasional dari berbagai bidang, pada tahun 2030 Indonesia akan menjadi negara ke-7 terkuat di dunia. Ekonomi, 2030. 2040 Indonesia akan menjadi negara keempat ekonomi terbesar di dunia. Itu prediksi yang dibuat. Kita jangan bicara soal pandemi ya. Itu pandemi sesuatu. Tapi proses ini sudah berjalan. Jangan kita kemudian sebagai orang Indonesia mendiskreditkan posisi kita sendiri, sehingga target yang sudah disiapkan atau sudah diharapkan oleh berbagai komunitas termasuk dunia. Ini kita tidak bicara itu dibayar oleh pemerintah. Itu kita menjadi negara terbesar di dunia. Sekarang saja sudah diakui sebagai bagian dari G20 dan menjadi observer dari G8. Jadi dalam bahasa kerennya, kalau kita bicara bahasa milenial, we should be proud of being Indonesian, as a great nation, yang sudah dijelaskan dari sejak awal proklamasi sampai hari ini. Jadi gitu kan? Hatur nuhun, itu pesan yang perlu digarisbawahi ya. Tidak pernah keep your faith alive. Jadi harus percaya diri kita ya. Apapun tantangan pasti akan ada. Tapi kita sebagai bangsa yang besar ya, keempat secara populasi ya, mempunyai sejarah leadership yang tercatat di dunia ya. Sumber dayanya banyak. Jadi harus pede, gitu, harus anceg ya, bukan PDKT ya, pede ya. Jadi terima kasih sekali lagi. Saya host Rudy Winarta Kusuma dalam Kanvas Kosong di podcast Pisan Law, Life and Matters. Terima kasih, hatur nuhun. See you next time in a different program with different narasumber. Thank you, Kang. Nuhun, Kang. Salam sigar sekarang nanti.